Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Majid Aditama dari kelas SI 20C. Di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan tentang proses sinkronisasi. Untuk aplikasi yang saya gunakan merupakan CPU simulator. Oke, untuk pertama kalinya kita mengawali simulasi ini dengan menginput program. Pertama, untuk di OS simulator kita akan klik compiler. Nah, di sini kita akan menginput program yang sudah kita buat. Ini program sudah saya buat, tinggal kopikan saja. Tekan enter. Lalu di sini kita akan compile terlebih dahulu. Oke, ini sudah tercompile. Selanjutnya untuk di assembly code, di base address kita checklist, kita non checklist dan merubah dari -1 jadi 100. Setelah ini sudah, kita load in memory. Oke, program sudah terinput ya di program list. Untuk selanjutnya kita akan buka input output ini untuk melihat output jelasnya. Juga ini OS simulator ya, kita akan memasukkan program sudah kita buat ke OS simulator. Ini tadi outputnya, layar output, hasil output, dan juga untuk melihat views output sendiri kita di view di process list. Sorry. Oke. Pertama kita akan masukkan ke proses program dari program list yang sudah kita buat tadi. Program ini kita klik new process. Program sudah masuk ke ready process atau ready queue. Untuk scheduler kita akan menggunakan round robin. Ticksnya kita gunakan ke 10. Untuk OS control kita paling cepat atau fast. Oke, kita langsung saja kita start dan kita analisis. Nah, program sedang berjalan. Ini program tanpa ada proses sinkronisasi terlebih dahulu. Oke. Ini proses sudah selesai dan bisa lihat di output in main thread 1 dan thread 2. Berarti ini tadi thread 1 dan thread 2 nya dipanggil secara bersamaan, berjalan secara bersamaan, tetapi saat proses penginputan thread 2 ini keluar terlebih dahulu, dan seharusnya nilai X ini untuk X2 ini kita lihat di program compile. Nah, bisa dilihat seharusnya di thread 2 itu N sama dengan 1 tuh 25. Jadi harusnya thread 2 ini mengeluarkan angka 25. Nah, karena ini thread 2 nya terlebih dahulu diproses, masuk ke thread 1. Nah, di thread 1 pun seharusnya X ada jumlahnya adalah 50 di sini. Tetapi dalam proses ini mengeluarkan angka 60. Oke. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan sistem sinkronisasi. Pertama, dalam program compilernya kita tambah di sini synchronization.
Oke, thread 1 dan juga di thread 2 nya. Oke, setelah itu kita compile. Oke, compile sudah selesai. Sebelum dimasukkan ke program, kita harus menghapus di program ini. Kita harus remove dulu, kita bersihkan dulu. Oke, nah baru kita load in memory, tapi jangan lupa ininya dirubah ke 100 kembali. Sudah 100, langsung load in memory. Oke, programnya sudah ada. Baru kita kembali ke OS simulatornya. Jangan lupa memanggil konsol dan program list agar bisa lihat. Oke, sudah masuk ke OS simulatornya. Jangan lupa kita masukkan lagi program sudah kita buat ke ready queue. Klik program sudah dibuat, create new process, sudah masuk ya ke ready queue. Nah, setelah langsung kita start kembali. Bisa lihat di konsol ini pertamanya memproses sesuai program tadi ya. Memproses thread 1 dulu. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat hasil dari prosesnya. Proses yang kedua dengan menggunakan synchronization. Bisa dilihat ini thread yang pertama diproses terlebih dahulu, tidak secara berbarengan seperti awal tadi tanpa synchronization. Nah, di sini thread 1 pun sesuai dengan yang di program compiler thread 1 X sama dengan 50 sesuai. Dan lalu setelah thread 1 selesai, exit thread 1, langsung masuk ke proses thread 2. Dan thread 2 juga bisa dilihat ini nilainya sama sesuai proses saat di proses compiler atau program compiler, yaitu X sama dengan 25. Nah, setelah itu ada cara lain untuk synchronization. Oke, pertama kita remove program, karena kita akan menambahkan sintak baru di program compilernya. Nah, cara dengan synchronize kedua yaitu pertama ini kita hapus dulu terlebih dahulu ya synchronize-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan enter di sini dan juga leave di sini. Di thread 1 maupun di thread 2 sama. Oke, enter dan leave. Setelah itu compile kembali. Oke, sudah tercompile. Ini rubah menjadi 100 base address-nya dan load in memory. Oke, successful ya. Setelah itu kita kembali ke OS simulatornya. Kita load kembali programnya. Oke, sudah masuk. Dan kita start kembali. Kita tunggu sampai selesai. Nah, oke, sudah selesai ya prosesnya. Nah, kita analisis. Nah, ini yang terjadi adalah dalam tadi memasukkan sintaks enter dan leave. Pertama ini langsung memanggil thread 1 dan thread 2 secara bersamaan. Ya, bisa dilihat ini yang di highlight. Thread 1 dan thread 2 ini dipanggil secara bersamaan awal-awal.
Tetapi saat proses hasilnya, thread 1 dikeluarkan terlebih dahulu, dan setelah output keluar, thread 1 pun dikeluarkan, baru masuk ke thread kedua, dan hasilnya pun sama seperti saat di program compiler. Ini thread 1-nya sama dengan 50 dan thread 2-nya sampai 25. Oke, mungkin di sini saja untuk penjelasan synchronization menggunakan OS simulator atau CPU simulator. Selanjutnya saya akan menjelaskan deadlock di CPU simulator. Oke, kembali lagi. Di sini saya akan mensimulasikan proses deadlock itu terjadi. Dan di sini sudah terbuka CPU simulator. Untuk pertama kita akan membuat program-program itu untuk dijalankan. Kita akan buka compiler. Nah, di sini kita akan memasukkan program atau membuat program di sini. Saya sudah membuat program tadi. Nah, ini program CPU 1. Kita akan mengalokasi sumber daya 1 dan resource 2 untuk diallocate. Setelah ini langsung enter dan compile. Tunggu sampai selesai. Ketika sudah selesai, load in memory. Nah, kita di sini akan membuat 4 program terlebih dahulu. Sekarang ada program kedua, akan mengalokasikan resource 2 dan 3. Kita compile kembali, load in memory, berhasil. Kembali lagi, program ketiga, resource 3 dan resource 4. Yang terakhir, program keempat, kembali program resource 4 dan resource 1. Oke, load in memory. Nah, setelah kita membuat program, selanjutnya kita ke OS simulator. Nah, di sini kita akan mengetahui atau untuk menjalankan program deadlock ya. Di sini kita setting dulu dulu sedikit. Pilih round robin 10 detik, dan untuk CPU speed kita fullkan 1. Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas kita view resource. Nah, di view resource sendiri kita akan melihat bagaimana alokasi atau deadlock alokasi sumber daya, bahwa yang hijau ini mengatakan bahwa si program ready untuk execute atau dijalankan, dan nanti ketika kuning program tersebut sedang dijalankan dan membutuhkan alokasi sumber daya, dan ketika merah maka program tersebut sudah teralokasikan oleh sumber daya dan merequestkan kembali sumber daya. Oke, kita masukkan program-programnya dulu, hanya di double klik saja. Oke, kembali ke OS control, langsung kita start. Ini program berjalan keempat-empatnya. Nah, kita lihat kenapa ini deadlock. Seperti yang saya sudah katakan, ketika ini merah, semua program meminta sumber daya, dan sumber daya tersebut dikatakan seperti jalan raya, dan program-program ini adalah mobilnya. Ketika semua jalan dan menemukan sebuah perempatan, ketika semua jalan
maka semua akan bertabrakan satu sama lain. Jadi bisa dilihat semua program ini, keempat program ini semuanya meminta sumber daya dan stuck di satu sumber daya dan satu sama lain meminta sumber daya, maka dari itu terjadi deadlock. Untuk sekarang kita rilis salah satu saja. Deadlocknya sudah teratasi. Nah, oke. Seperti yang sudah dijelaskan, ada beberapa cara untuk mengurangi atau menanggulangi deadlock ini. Nah, untuk menanggulangi deadlock di sini dalam OS Simulator atau CPU Simulator bisa dilihat ada di pilihan-pilihan di bawah ini. Yang pertama ada disallow hold and wait, kedua disallow circle wait, dan total use total ordering. Selanjutnya ada recover, ada abort process, ada PM resources, lalu ada undetect. Buat undetect deadlocknya kita nanti ketika running kita akan checklist untuk tidak mendeteksi adanya deadlock tapi program tetap jalan. Oke, kita coba yang pertama dari prevent disallow hold and wait. Kita masukkan kembali program-programnya. Oke, setelah itu kita checklist dulu disallow hold and wait nya dan kita start. Tadi bisa dilihat ya, ada deadlock terdeteksi. Lalu ketika kita checklist disallow hold and wait, maka beberapa program akan menghold dan menunggu sumber daya yang digunakan oleh program lain, dan ketika program lain sudah selesai dieksekusi sumber daya si program tersebut baru bisa mendapat sumber daya yang dibutuhkan dan menjalankan prosesnya. Oke, yang kedua disallow circular wait. Oke, sudah dimasukkan programnya, lalu kita start. Deadlock sudah terjadi lagi. Nah, ternyata untuk circular wait karena ini round robin, prosesnya pula berputar, maka dan di program itu tersebut juga tidak disetting untuk mensiklus ulang, maka deadlock pun terjadi. Nah, maka untuk prevent ini, untuk disallow circular wait berarti tidak bisa, untuk keempat program ini tidak bisa digunakan karena masih deadlocknya masih terdetek ya dan tidak bisa diatasi. Oke, kita rilis all saja. Oke, sekarang kita coba yang terakhir, use total ordering. Masukkan kembali program-programnya. Langsung kita start saja. Nah, untuk total ordering ini program akan mendapatkan alokasi sumber daya sesuai order program tersebut ya, karena tadi ada 1, 2, 3, 4, berarti yang pertama dapat adalah program 1, program lalu lanjut ke program 2, lalu program 3, dan
lagi ke program 4, maka tidak ada deadlock terdeteksi. Mungkin sekian dari jawaban dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.